AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dasar pemrograman pada pemrograman Python ya. Jika sebelumnya Anda sudah bisa melihat pengenalan dari pengkondisional atau pengkondisian dari Python dengan menggunakan statement if, lalu ada else if dan if elif. Kali ini kita akan melihat bentuk lain dari pengkondisian if. Oleh karena itu silakan Anda membuka browser Anda, silakan Anda akses Google Colabs Anda, dan silakan Anda membuka new notebook. Jika sudah, silakan Anda memberikan nama seperti biasa dari notebook Anda. Lalu jangan lupa Anda untuk mengklik connect agar terkoneksi atau terhubung dengan server Google kita. Oleh karena itu mari kita mulai. Ini adalah bentuk lain dari if, lalu if else dan if elif, di mana ada yang namanya shorthand if, biasanya disebut dengan ternary operator, di mana penulisannya bisa dinyatakan lebih simpel. Bisa dilihat formatnya, kita tinggal menuliskan selayaknya menuliskan satu baris saja, diawali dengan if, lalu syarat titik 2, lalu aksi jika true. Kita lihat hanya satu baris, sehingga jika saya memiliki program seperti ini, A sama dengan 5, B sama dengan 3, if A lebih besar dari B, titik 2, print A is greater than B, maka output yang dihasilkan adalah A is greater than B. Itu adalah shorthand if ya, bisa kita lihat hanya dalam satu baris. Apakah hanya if saja? Ternyata if else pun bisa. Formatnya bagaimana? Formatnya adalah dengan kita menuliskan terlebih dahulu aksinya jika true ya. Jadi kita awali dengan aksinya jika true, lalu menuliskan if syarat, lalu berikutnya adalah else aksinya jika false. Sehingga jika kita implementasikan di pemrogramannya adalah seperti ini. A sama dengan 2, B sama dengan 330, print A if A lebih besar dari B, else print B. Jadi print A akan dilakukan jika dia true, tetapi jika dia true dia akan mencetak yang B ini. Maka karena 2 lebih kecil dari 330, yang dicetak adalah B. Ini adalah contoh shorthand if dari if else. Silahkan Anda pause terlebih dahulu, silahkan Anda tuliskan penjelasan yang ada di depan layar. Jika sudah, kita akan melanjutkan shorthand if yang lainnya. Jika sudah, kita akan lanjutkan. Selain dengan 2 kemungkinan yang muncul, ada juga dengan shorthand yang lainnya, mewakili shorthand dari elif, yaitu formatnya adalah aksi 1 if syarat 1 else aksi 2 if syarat 2 else aksi 3. Jadi ini adalah dieksekusi jika dia true, tetapi jika tidak dia akan mengecek apakah dia selain ini. Jika iya, maka dia akan melakukan aksi ini, tetapi jika masih tidak memenuhi syarat pada syarat ini, maka dia akan mengeksekusi aksi ini. Contoh, kita memiliki A sama dengan 330, B sama dengan 330. Print A jika A lebih besar dari B. Else print sama. If A sama dengan B, else print B. Jadi kita akan mencetak print sama jika A sama dengan B. Dan kita akan mencetak print A jika A lebih besar dari B. Selain lebih besar dari B dan selain sama dengan B, maka akan print B. Maka hasilnya sama. Contoh, kita akan membuat kalau ini 33, maka hasilnya adalah print B tentunya. Tetapi kalau ini adalah 331 misalnya, maka yang dicetak adalah A tentunya. Jadi ini adalah bentuk lain dari if elif ya, dengan ternary-nya. Silakan Anda pause, silakan Anda tuliskan
contoh ini di depan, mungkin ini saya akan hapus terlebih dahulu agar lebih enak dilihat. Nah, silahkan Anda pause dan silahkan Anda tuliskan dan Anda pelajari. Jika sudah, kita akan masuk ke bentuk lain dari if, yaitu nested if, yaitu if bercabang. Jadi akan memiliki tingkatan atau leveling. Ada if berlapis. Formatnya bagaimana? Formatnya adalah kita akan memiliki if syarat A1.2. Jadi jika syarat A1 ini true, maka dia akan masuk ke penyaringan berikutnya atau percabangan berikutnya, itu if syarat B1.2 maka akan melakukan aksi ini, elif syarat B2.2 aksi, dan lain-lainnya sampai percabangan di syarat B ini sudah berakhir. Tetapi jika ini tidak memenuhi syarat, maka kita akan masuk ke elif syarat A2.2 aksi. Itu adalah contoh dari nested if. Contohnya adalah kita akan membuat program yang akan memunculkan status kelulusan mahasiswa, di mana akan menerima inputan kehadiran dan nilai kelas. Jika kehadiran lebih kecil dari 55, maka otomatis tidak lulus tanpa mengecek nilai kelas. Tetapi jika kehadiran lebih besar sama dengan 55, maka akan mengecek nilai kelas. Maka ini adalah programnya. Pertama, saya akan memiliki variabel kehadiran, diawali dengan integer agar inputannya menjadi integer, input persentase kehadiran. Lalu ada nilai kelas, sama dengan integer input nilai kelas. If kehadiran lebih kecil dari 55, maka titik 2 print tidak lulus. Else, if nilai kelas lebih besar sama dengan 80, maka akan mendapatkan A. Elif nilai kelas lebih besar sama dengan 65 akan mendapatkan B. Elif nilai kelas lebih besar sama dengan 50 akan mendapatkan C. Else print tidak lulus. Maka jika saya mengisikan misal kehadirannya adalah 40 dan nilai akhirnya adalah 50, maka otomatis dia tidak lulus. Tetapi jika saya memasukkan persen kehadirannya 90 dan ininya 70, nilai kelasnya maka akan mendapatkan B. Dan juga jika saya memasukkan persentase kehadirannya adalah 80 tapi nilai kelasnya 100, maka akan mendapatkan A. Itu adalah contoh dari nested if. Silahkan Anda pause, silahkan Anda tuliskan dan Anda pelajari. Sekian penjelasan dari conditional statement atau pengkondisian dari bahasa pemrograman Python. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.